Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Laras Nur Hanifah dengan NIM 20329137 dan Vini Aprilia Putri dengan NIM 20329103 akan mempresentasikan tugas telaah kurikulum PAI yang diampu oleh Ibu Wirdati SAG MAG dengan judul Perancangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama mengenai pengertian. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP berkembang dari silabus untuk lebih mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Permendikbud 81A tahun 2013 lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran. Yang pertama dalam pembelajaran menurut standar proses merupakan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan dalam penyusunan suatu rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP merupakan sebuah rencana pembelajaran yang dikembangkan dengan rinci dari materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. Adapun komponen dari RPP yaitu 1. Identitas, 2. Kompetensi inti atau KI, 3. Kompetensi dasar atau KD, 4. Indikator pencapaian kompetensi, 5. Mata pelajaran, 6. Kegiatan pembelajaran, 7. Penilaian, pembelajaran remedial dan pengayaan, 8. Media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan RPP. A. Mengkaji silabus untuk mengetahui pasangan KD-KD yang dibelajarkan dalam satu RPP, beserta butir-butir materi dan kegiatan pembelajarannya. B. Mencantumkan identitas sekolah, mata pelajaran, kelas 1 semester, dan alokasi waktu. C. Mencantumkan KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 seperti yang tercantum dalam Permendikbud nomor 24 tentang KI KD tahun 2016. D. Identifikasi dan menuliskan serangkaian kompetensi dasar yang dapat diambil dari silabus. E. Mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dengan memperhatikan beberapa ketentuan. Adapun ketentuan yang dimaksud yaitu 1. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan untuk KD dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan PPKN. 2. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan untuk KD dari KI 3 dan KI 4 pada mata pelajaran selain pendidikan agama dan budi pekerti dan PPKN. 3. Setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya 2 indikator pencapaian kompetensi. 4. Rumusan indikator pencapaian kompetensi untuk KD yang diturunkan dari KI 3 dan KI 4 sekurang-kurangnya mencakup kata kerja operasional atau dapat diamati dan diukur. Selanjutnya, pengembangan RPP. Langkah pengembangan RPP. Yang pertama, mengisi kolom identitas. Yang kedua, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator yang akan digunakan yang telah disusun yang terdapat pada silabus. Yang keempat,
Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang telah ditentukan. Yang kelima, mengidentifikasi materi standar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang ada pada silabus. Yang keenam, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketujuh, merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Yang kedelapan, menentukan sumber belajar yang digunakan. Yang kesembilan, menyusun kriteria penilaian lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik penskoran. Pengertian kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti 1 atau KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Kompetensi inti 2 atau KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Kompetensi inti 3 atau KI3 untuk kompetensi inti sikap pengetahuan. Kompetensi inti 4 atau KI4 untuk kompetensi inti sikap keterampilan. Pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Di dalam setiap rumusan kompetensi dasar, terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Ini adalah salah satu contoh dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Sekian penjelasan dari kelompok 12. Kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.